Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Tentang Berbagi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengkonfigurasi alamat IP address pada FortiGate firewall ya. Di pada pembahasan tutorial video kali ini kita akan bahas bagaimana cara konfigurasi NAT pada FortiGate firewall agar FortiGate firewall ini terhubung ke jaring internet ya, dan juga yang di belakangnya yaitu komputer dapat terhubung ke jaring internet juga. Nah, untuk topologi yang saya gunakan itu cukup simpel, yaitu hanya terdapat dua perangkat. Yang pertama perangkat FortiGate router dan perangkat komputer ya, yaitu Windows 7 yang saya gunakan. Nah, saya menggunakan simulasi Gen S3 untuk simulasi jaringan ya. Nah, di FortiGate router ini terdapat dua interface, yaitu interface Ether 1 dan interface Ether 2. Yang mana interface Ether 1 ini terhubung ke jaringan internet ya, yaitu yang mengarah ke jaringan internet, sedangkan Ether 2 nya itu digunakan untuk ke jaringan lokal ya, yaitu agar si komputer ini dapat menggunakan gateway dari si FortiGate nih ya. Nah, untuk tahap pertamanya seperti biasa kita harus melakukan login di FortiGate. Nah, untuk passwordnya kosongkan karena default ya. Lalu password saya buat admin. Nah, langkah pertama kita konfigurasi alamat IP untuk interface Ether 1 dan Ether 2 ya. Di topologi ini Ether 1 yaitu untuk mengarah ke internet mempunyai subnet dengan alamat IP 192.168.122.0/24 ya. Satu ini alamat IP NAT ya, alamat IP NAT, sedangkan untuk si FortiGate nantinya dengan host address 2 ya, jadi dengan alamat IP 192.168.122.2 ya. Ini salah ya, saya ubah dulu ke 192.168.122.2. Oke, untuk ke lokal mempunyai alamat IP 10.10.10.1/24 untuk interface si FortiGate yang mengarah ke jaringan lokal ya, untuk komunikasi ke si komputer Windows, di mana komputer Windows punya subnet yang sama dengan si FortiGate tadi, yaitu 10.10.10.2/124. Nah, jadi kita akan konfigurasi hanya dua alamat IP ya masing-masing interface, yaitu dengan masukkan perintah config system interface, lalu masuk ke port yang ingin dikonfigurasikan, yaitu port 1 dan port 2. Di sini port 1 dulu, edit port 1, enter, lalu masukkan perintah set mode static, lalu masukkan perintah set IP, alamat IP ya, yaitu 192.168.122.2/24. Nah, lalu kita buat set allow access juga ya, yaitu dengan masuk ke perintah set allow access ping HTTP. Nah, fungsi perintah ini untuk mengizinkan akses perangkat lain ya, untuk mengakses alamat IP atau resource dari si port 1 ini ya. Nantinya supaya diizinkan bisa mengakses alamat IP ini berupa port service atau berupa service ping HTTP. Nah, jadi misalkan kita tidak mengaktifkan allow access dengan ping dan HTTP, nantinya si klien tidak bisa mengakses si alamat IP ini berupa ping dan HTTP. Lalu tekan enter, lalu memasukkan perintah set role 1 karena ini jadikan interface 1, lalu set alias untuk melakukan komentar ke port tersebut, yaitu port 1 dengan saya masukkan komentar itu internet. Nah, lalu tekan N supaya bisa diterapkan, lalu masuk ke port 2, config system interface, lalu edit port 2 untuk
lokal tadi, yaitu masukkan alamat IP nya, set mode static dulu ya, set mode static, lalu set IP, ini IP nya ya, yaitu 10 10 10 1 124. Lalu masukkan perintah lalu akses agar si komputer tersebut dapat mengakses port service dari si alamat IP ini, yaitu berupa ping, HTTP saja ya, ping dan HTTP. Cuma kalau teman-teman mau akses ke perangkat aslinya, ya bisa kita tambahkan untuk service SSH atau port service SSH pakai enter, lalu atau short role dia sebagai apa, yaitu sebagai LAN ya, karena ini untuk komunikasi ke jaringan LAN ya. Yaitu masukkan set alias, saya mau tambahkan komentar yaitu to LAN, lalu N untuk diterapkan. Untuk sampai tahap ini seharusnya komputer sudah bisa melakukan komunikasi ke perangkat FortiGate. Kita coba lakukan ping, kita setting dulu alamat IP nya ya, IP config belum ya, berarti kita setting ke alamat IP sesuai dengan topologi tadi, yaitu 10.10.10.2/24. 10.10.10.2/255.255.0. lalu gateway-nya alamat IP seperti kita tadi 10.10.1. Itu DNS nya saya pasang DNS public Google ya, yaitu 88 dan 11. Oke. Nah, coba kita lakukan ping ke perangkat FortiGate ya, yaitu ping 10.10.1. Oke, sampai saat ini sudah berhasil komunikasi, jadi kita tinggal konfigurasi melalui webfig ya, webfig FortiGate. Masukkan alamat IP nya yang tadi 10.10.10.1 ya. Oke. Sip. Untuk password user dan password admin ya. Mungkin sini teman letter aja nanti. Oke. Nah, untuk tahap konfigurasi alamat IP kan tadi sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke DNS. Ini alamat IP telah saya buat tadi, yaitu per1 untuk internet ya, alias internet. Lalu untuk per2 tulan ya. Sekarang perlu kita masuk ke DNS, yaitu saya buat custom aja, yaitu DNS public Google dan DNS dari Cloudflare ya. Nah, jadi tujuan digunakan DNS ini ya, untuk si router FortiGate ini dapat mengenai domain yang ada di internet ya. Nah, kan tadi kita sudah masukkan DNS tadi ke si Windows ini. Cuma kalau emang tujuannya hanya komputer saja yang dapat mengakses domain, ya si FortiGate nggak usah ya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan di lapangan, jadi apply, terapkan. Lalu masuk ke setirot. Ini untuk menambahkan routing static ya. Itu kita buat create new. Ini kita buat 00.0.0.0.0.0, yaitu default root. Lalu dengan gateway, yaitu tertransitkan ke alamat IP ini ya, 192.168.122.1. nanti gateway-nya ke situ ya, 192.168.122.1. untuk interface-nya yang ke arah internet port 1. Kenapa otomatis? Karena tadi kita sudah buatkan posisi port 1 ini roll 1, jadi maka otomatis ya. Untuk administrative distance ini bisa 1 sampai dengan 25, kalau sini 1 aja buat.
satu, lalu klik enable. Oke. Lalu tahap selanjutnya setelah kita sudah buat alamat IP address di interface dan start the routes ya, yaitu tahap terakhir. Kita atur yang namanya policy objects ya, yaitu firewall ya. Di policy objects lalu klik firewall policy ya. Nah, kenapa harus kita atur? Karena perangkat router firewall seperti FortiGate ya, dia secara otomatis defaultnya ini melakukan blocking ke semua tujuan ya. Jadi di sini ciri khas dari router firewall ya, secara default dia melakukan blocking. Jadi semua paket data yang masuk ke semua interface ini dan paket data keluar dari semua interface FortiGate ya, dan paket sumber dan tujuan akan akan diblok. Jadi itu ciri khas router firewall atau FortiGate. Jadi mau kita hapus pun ya nggak bisa. Jadi cara ini kita harus mendapatkan tool di mana pakai data apa saja yang boleh masuk ya, sumbernya mana, tujuan kemana. Nah, di sini saya buat namanya filter accept ya. Lalu untuk incoming interface seperti tadi, yaitu dari port 2, yaitu dari komputer. Kan komputer terhubung ke FortiGate port 2 tuh, jadi paket datanya masuk ke port 2 atau transit ke port 2 terlebih dahulu, lalu keluarnya ke internet port 1. Nah, untuk source-nya ini bisa di all, bisa juga kita menambahkan entry-nya. Kode sini saya coba tambahkan aja ya, create, lalu saya coba tambahkan berupa IP address saja, yaitu komputer, tipenya subnet ya, yaitu alamat IP nya 10.10.10.2/32 ya, karena single IP deh. Untuk interface ini masuk ke port 2 ya, masuk ke port 2 lalu oke. Nah, oke, lalu source komputer. Nah, untuk tujuannya ini di all aja, yang all. Untuk service-nya all aja semua, lalu accept, berarti terima ya, diterima. Lalu untuk NAT kita centang, ini wajib NAT centang. Oke, tekan oke. Nah, untuk pengujiannya pertama kali kita coba seperti biasa melakukan ping ke 88 coba ya. Oke, untuk tab ini sudah terhubung ke jaringan internet. Coba kita tes DNS nya apakah berjalan dengan mencoba ping ke domain ya. Saya coba ping ke website saya, yaitu tentang berbagi euo.org. Oke, di sini sudah mendapatkan respon. Nah, coba googling ya, langsung ke alamat domain tentang berbagi euo.org. Oke. Nah, jadi untuk sampai tahap sini perangkat FortiGate dan perangkat di bawahnya, yaitu komputer, dapat terhubung ke dalam jaringan internet ya. Jadi untuk tahap sini ya kalian sudah bisa konfigurasi bagaimana agar FortiGate ini dapat terhubung ke dalam jaringan internet. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.